Halo semuanya, selamat datang di webinar Providentia Foundation. Perkenalkan, nama saya Angie dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma. Dan saya Niko dari Program Studi Mesin Universitas Sanata Dharma. Kami adalah scholars dari Day Providentia Foundation. Sesuai poster yang sudah kami informasikan, pagi ini kami akan membahas webinar dengan tema Sacred Rest yang berjudul Menemukan Makna Istirahat dalam Kesibukan. Pertama-tama, kami ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya kita diizinkan untuk berkumpul bersama dalam webinar kali ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Yolanda selaku pengurus dari Day Providentia Foundation. Selamat datang juga kepada Romo Andreas Setiawan selaku pembicara kita pada pagi hari ini. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh webinar yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara pagi hari ini. Webinar yang bertemakan Sacred Trust ini terselenggara atas kerjasama antara DI Providence Foundation dengan Universitas Sanata Dharma. Topik yang akan dibahas kali ini sangat relevan dan bermanfaat, terutama bagi teman-teman muda yang ingin belajar memahami sejati dari istirahat. Bukan sekedar berhenti dari kesibukan, tetapi juga menemukan kedamaian dan pemulihan makna hidup di tengah padatnya aktivitas sehari-hari. Oh iya, aku mau tanya nih sama kamu. Gimana, Niko? Menurutmu, sesuai tagline kita di poster kita, menemukan makna istirahat dalam kesibukan itu apa maksudnya? Kalau menurut aku, istirahat itu bukan cuma soal tidur atau berhenti dari pekerjaan, tapi lebih ke bagaimana kita bisa menemukan ketenangan di tengah bukan. Kadang tubuh kita berhenti, tapi pikiran masih terus berlari ke sana kemari. Nah, istirahat yang sejati itu ketika kita bisa benar-benar tenang fisik, pikiran, dan juga hati. Mungkin lewat doa, refleksi diri, atau sekedar mengambil waktu hening di tengah padatnya aktivitas. Itu cara kita kembali sadar bahwa hidup ini bukan sekedar soal produktif, tapi juga soal menjaga keseimbangan. Kalau menurut kamu sendiri gimana, Niko? Kalau menurutku, makna dalam kesibukan itu kayak momen buat pause sejenak, supaya kita bisa melihat lagi arah hidup kita dengan lebih jernih. Kadang kita terlalu fokus sama sel sampai lupa nikmatin prosesnya. Padahal di saat kita berhenti sejenak, kita bisa lebih peka dan sadar bahwa kita nggak sendiri. Ada Tuhan yang selalu menemani langkah kita. Jadi, istirahat itu bukan berarti lemah, tapi bentuk kekuatan buat bangkit lagi dengan hati yang lebih damai. Wow, keren banget. Niko udah menjelaskan detail banget nih sama kita, teman-teman. Nah, aku mau tanya lagi nih, Niko. Kalau kamu itu ada nggak sih permasalahan yang sampai saat ini tuh belum ada jawaban yang tepat, dan kamu itu pengen banget diskusiin hal ini sama pembicara kita? Kalau aku sih pastinya ada ya, Niko. Mungkin teman ini juga udah nggak sabar buat dengerin sharing dan diskusi bersama dengan pembicara kita. Kalau aku pribadi, aku udah nyiapin pertanyaan dari awal banget. Dari aku baca tagline webinarnya. Dan tentu teman-teman di sini pasti ada pertanyaan yang ingin ditanyakan sama pembicara kita pada hari ini. Tenang, kita akan bahas semuanya dalam webinar kali ini. Aku yakin pasti pertanyaan kalian akan terjawab. Oke deh, siap. Apalagi pembicara ini tuh Romo Setiawan loh, Niko. Aku yakin pasti banyak yang kepo apa aja sih yang mau disampaikan nanti. Wah, bakalan seru banget nih. Maka dari itu, memasuki seluruh rangkaian acara, saya akan membacakan agenda acara pada pagi hari ini. Yang pertama, dimulai dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Saudari Anggun. Lalu memasuki acara inti yaitu sharing dari Roma Setiawan. Sesudah itu, akan ada sesi tanya jawab. Kemudian, kita akan melakukan closing statement dari Roma Setiawan. Dan yang terakhir, seluruh rangkaian acara nanti akan ditutup dengan foto bersama dan doa penutup yang akan dipimpin oleh Saudari Kayla Tiffany. Baik, sekarang kita masuk ke acara pertama, yaitu doa pembuka. Saya mohon pada Saudari Anggun untuk memimpin doa pembuka. Saudari Anggun, kami persilahkan. Baik, sepertinya saat ini Saudari Anggun masih eh, berhalangan untuk memimpin doa ya, Niko. Jadi, saya akan memimpin doa pembuka pada hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa Amin. yang Maha Baik, pada hari ini kami berhimpun dalam semangat syukur atas rahmat dan penyerahan-Mu. Kami datang dengan hati yang penuh harapan, memohon bimbingan-Mu
seminar bertema Sacred Rest agar kami mampu menemukan makna istirahat sejati di tengah kesibukan hidup yang sering menyita waktu, tenaga, dan batin kami. Yesus yang lembut dan hati, Engkau mengajar kami bahwa semua yang letih, lesu, dan berbeban berat boleh datang kepadamu untuk memperoleh kelegaan. Bimbinglah kami agar mampu sejenak, mengatur prioritas, dan mengelola waktu dengan penuh kesadaran. Semoga melalui kegiatan ini kami semakin memahami bahwa istirahat bukan sekedar berhenti, tetapi ruang suci untuk merawat diri, memulihkan jiwa, dan menemukan kembali arah hidup yang Engkau kehendaki. Roh Kudus, berkebijaksanaan, hadirlah di tengah kami, terangi pikiran para narasumber, fasilitator, dan semua peserta, agar dialog dan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan sukacita. Jadikanlah seminar ini kesempatan untuk memperbarui semangat kami. Semoga seluruh rangkaian hal ini dapat berjalan dengan lancar, membawa berkah dan meneguhkan kami dalam perjalanan hidup sehari-hari. Kami serahkan seminar ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dimuliakanlah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum mendengarkan sharing dari Romo Setiawan, saya akan menyampaikan beberapa tertib yang harus dipatuhi selama mengikuti webinar ini. Yang pertama, para peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung, kecuali jika diizinkan. Lalu yang kedua, para peserta diharapkan mengikuti dan memperhatikan webinar ini dengan baik. Yang ketiga, para peserta mengajukan pertanyaan kepada pembicara dengan cara mengetik di kolom chat atau dengan fitur raise hand. Lalu yang keempat, para peserta dimohon mengisi esensi yang akan dibagikan oleh panitia melalui kolom chat pada akhir acara. Dan yang terakhir, peserta yang meninggalkan ruangan Zoom tanpa mengisi presensi tidak akan mendapat sertifikat. Nah, sekarang kita sampai pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dari Romo Setiawan. Kalau kata pepatah, tak kenal maka sayang, Niko. Iya, bener banget nih. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat mengenai pembicara kita pada hari ini. Beliau adalah Dr. Andes Romo Romo Andreas Setiawan SC, yang merupakan seorang dosen dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Mau tahu lebih lanjut tentang isi webinar kita? Yuk langsung saja kepada Romo Setiawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, teman-teman, selamat mematikan. Saya off, audionya saya off. Oke, ya. Suara saya terdengar oleh semua peserta online. Dengar, dengar Oke, Romo. oke, izinkan saya share screen. Ya, teman-teman, selamat siang. Saya mencoba menyiapkan materi untuk webinar kita siang ini dengan judul Memahami Sacred Rest, menggali konsep istirahat yang suci dengan 7 dimensi. Saya mengambilnya dari seorang dokter, seorang researcher, peneliti yang sekian puluh tahun. Oke, mic-nya kurang dekat. Baik, terima kasih. Yang setelah sekian puluh tahun mengadakan penelitian mengenai istirahat dan menemukan bahwa
Dalam bahasa saya, istirahat itu bukan monodimensional. Jadi bukan satu dimensi saja, tetapi ada tujuh yang dia sebut. Dan saya bersepakat dengan penelitiannya. Dan itu artinya kita akan mulai dengan cara menggali sejauh mana sebetulnya kita masing-masing punya defisit istirahat. Kebanyakan orang mengira bahwa kalau sudah tidur 6-7 jam sehari, itu sudah cukup istirahat. Atau kalau orang berhenti bekerja, tidak melakukan apa-apa, setiap weekend ke pantai, itu merasa istirahatnya sudah cukup. Tetapi sebetulnya masing dari kita punya defisit istirahat. Nah, cara untuk mendeteksinya eh, ada semacam tes untuk itu ya. Dan saya di sesi pertama ini akan menyodorkan pertanyaan, teman nanti menjawab saja, entah dalam buku atau di dalam hati. Nanti kita cek kondisi kita masing-masing. Nah, ini ada sekian puluh pertanyaan dibagi dalam 7 kategori: istirahat fisik, mental, emosional, sosial, sensorik, fisik, spiritual, dan yang terakhir self sosial. eh Semoga di Zoom pertanyaan ini juga terlihat. Jadi coba teman-teman jawab eh, dalam hati atau buat tulis di kertas. Satu pernyataan yang saya sebutkan ini, apakah Anda cocok dengan itu atau sama sekali tidak cocok, tidak setuju? Ini menjawabnya apa seturut apa yang secara faktual kita alami. Jadi kita memang mengalami bukan apa yang seharusnya, bukan apa yang seharusnya, tetapi apa yang senyatanya kita alami. Anda kekurangan energi untuk menyelesaikan semua tugas fisik dalam daftar tugas Anda. Anda merasa lelah, sungguh-sungguh lelah, tapi sulit tidur. Sistem kekebalan tubuh Anda lemah, sehingga sering mudah sakit flu dan penyakit lainnya. Secara berkala, Anda mengalami nyeri otot dan kaku. Anda bergantung pada zat-zat penambah energi, kafein, eh, apa, kue untuk energi, gula, supaya mood Anda bertambah. Anda butuh cemilan. Anda bergantung pada zat-zat tertentu supaya bisa beristirahat. Misalnya, Anda minum dulu, baru bisa beristirahat. Obat-obatan, cemilan juga. Oke, itu bagian fisik. Bagian mental. Anda tidak mampu mengikuti daftar tugas Anda secara mental. Jadi ketika diberi daftar tugas, Anda harus mengerjakan A, B, C, D, merasa, wah ini berat sekali. Tidak mampu. Anda merasa kesal atau frustrasi jika memimpin hari Anda. Bangun tidur, hari ini ada ini macam-macam dan Anda sudah merasa frustrasi sendiri. Menghindari beberapa aktivitas karena takut membuat kesalahan dan merusaknya. Ya atau tidak. Anda merasa mengantuk atau seolah-olah berada dalam kabut mental sepanjang hari.
Anda mudah marah pada warga dan rekan kerja karena hal-hal sepele, warna tidak cocok, omongan menyinggung, rupanya cemberut saja, dan seterusnya. Anda menghabiskan sebagian besar hari Anda pada tugas-tugas yang menakutkan. Itu bagian dimensi mental yang sekarang emosional. Anda cenderung fokus pada kegagalan dan kelemahan Anda. Ya atau tidak? Anda mengalami kerendahan diri dan ketidakamanan, insecure, yang menghalangi Anda untuk mencoba hal-hal baru. Ragu-ragu, Anda tidak mencoba hal-hal baru. Anda terus-menerus mengomentasi diri Anda dengan permintaan maaf atau penjelasan. Anda menjelaskan kepada orang lain apa yang Anda lakukan untuk minta maaf. Anda menyalahkan diri sendiri saat membuat kesalahan sekecil apapun. Anda merasa depresi, marah saat memikirkan hidup Anda sejauh ini. Anda menunjukkan kekhawatiran berlebihan atau perasaan cemas tentang situasi yang Anda hidupi. Ya atau tidak? Bagian dimensi spiritual. Anda merasa kepuasan dan rasa pencapaian Anda berkurang. Anda tidak puas dengan hidup ini. Atau Anda merasa kurang achieve sesuatu. Anda merasa putus asa, tak berdaya, terjebak, atau kalah. Anda merasa tak punya motivasi. Dan menurut Anda, hidup adalah membuang-buang energi. Anda merasa jauh dari Tuhan. Anda tidak pernah lagi bisa berdoa. Anda jarang ke gereja, Anda tidak sholat, Anda tidak membaca kitab suci, Anda tidak merayakan hari besar. Anda mengalami pikiran bunuh diri dan depresi. Like aku hilang, lenyap, tidak dilihat oleh seorang pun di sekeliling Anda. Anda merasa mati rasa dan apatis. Apatis berarti ya udah hidup ya adanya, nggak hidup juga nggak apa-apa. Nggak ada kerentek untuk hidup, nggak ada nilainya buat saya. Bagi dimensi sosial, Anda merasa sendirian di dunia. Nggak ada orang lain yang bisa memahami Anda. Nggak ada orang lain bebannya lebih daripada Anda. Anda merasa terpisah dari keluarga dan teman-teman, sama yang dari luar pulau, terpisah dari keluarga. Anda tertarik pada orang-orang yang memperlakukan Anda dengan buruk atau kasar. Jadi mungkin orang lain tuh menyiksa Anda, membullying, merundung Anda, itu tuh Anda malah semakin suka dengan orang-orang yang berbuat kasar terhadap Anda. Anda mengisolasi diri dari orang lain. Anda lebih memilih hubungan online, benar, tentu saja bukan webinar maksudnya, daripada hubungan tatap muka. Bagian sensorik. Anda memiliki sensitivitas atau reaksi negatif terhadap suara keras. Orang berteriak, halilintar, apa dangdut dengan speaker besar itu, korek macam itu. Anda mengalami penglihatan kabur, penglihatan Anda kabur, atau Anda tegang dengan mata Anda, lelah, mata lelah. Anda percaya makanan alami tidak memiliki rasa dan menginginkan makanan olahan.
Jadi daripada makan telur bikinan orang tua, Anda lebih pilih makanan siap saji yang bisa dibeli lewat ojek online dan Anda tidak suka dipeluk atau disentuh orang lain. Anda menjadi peka terhadap aroma yang orang lain sepertinya mudah menciumnya. Jadi orang lain sudah merasa kebauan sampah di sekeliling kampus, Anda tenang-tenang saja, tidak merasa ada bau sampah. Anda tidak menikmati pengalaman sensorik yang kaya, seperti konser. Anda nonton konser atau nonton kembang api. Orang melihat begitu terpukau, Anda biasa aja. B aja kayak gitu itu. Bagian dimensi kreatif. Anda selalu fokus pada kebutuhan orang lain dan tidak menganggap kebutuhan Anda sendiri sebagai prioritas. Jadi Anda memprioritaskan orang lain, kebutuhan orang lain daripada kebutuhan Anda sendiri. Anda meyakinkan diri untuk tidak merawat diri seolah-olah Anda tidak pantas untuk dirawat. Maksudnya, nggak peduli dengan penampilan. Nggak perlu perawatan. Ekstrim yang lain dari mereka yang suka dandan. Ini sama sekali tidak peduli. Nggak usah merawat diri. Anda merasa egois setiap kali membangkang untuk melakukan sesuatu demi diri sendiri. Apa saja yang Anda lakukan untuk diri sendiri, itu membuat Anda merasa egois. Anda melakukan hal-hal yang merusak diri sendiri atau membuat pilihan yang merusak kebahagiaan Anda. Anda suka menyiksa diri, mungkin playing victim. Semakin saya menderita, itu saya semakin puas, misalnya. Anda jarang rasa pekerjaan Anda bernilai atau bahwa orang lain menghargai kontribusi Anda. Jadi Anda melakukan sesuatu dan rasa itu biasa aja, nggak penting-penting amat, nggak pantas dianggap sesuatu yang berharga bagi orang. Anda kesulitan menikmati hal-hal di alam atau keadaan alamiah. Oke, ini sekian puluh pertanyaan. Di depan saya ini ada seratusan lebih yang hadir. Saya tidak bisa ngecek apa yang terjadi di layar monitor Zoom. Apakah ada yang di sini menjawab tidak semua untuk seluruh pertanyaan? Ada yang setuju satu dua hal gitu ya. Itu artinya, mari kita lihat. Kita periksa setiap bagian tadi. 3 atau lebih tanda centang. Kalau kita dalam satu bagian, itu punya 3 pernyataan yang kita setuju. Ya, saya sering mencari perkara untuk diri saya sendiri. Saya sering dekat dengan orang yang suka ngerjain saya, mencederai saya, dan seterusnya. 3 atau lebih tanda centang persetujuan dalam satu bagian menunjukkan Anda mengalami kekurangan istirahat di bidang tersebut. Jadi Anda punya defisit istirahat dalam bidang itu. Entah itu fisik, entah itu mental, spiritual, sensorik, sosial, kreatif, dan fisik. 1 hingga 2 tanda centang, kalau hanya 1 atau 2, itu menunjukkan berisiko tinggi mengalami kelelahan di bidang tersebut. Jadi Anda ingat-ingat, tadi di bagian mana Anda punya 1 pernyataan Anda klop, atau 2 pernyataan yang Anda cocok, setuju. Itu artinya Anda berisiko
tinggi mengalami kelelahan di bidang tersebut. Nah, nanti kalau teman-teman mau cek, di sini mau cek sekarang, silahkan. Anda bisa masuk ke restquiz.com. Itu pertanyaannya jauh lebih banyak. Dan nanti hasilnya akan disampaikan kepada Anda. Eh, pada dimensi mana Anda mengalami defisit istirahat. Poinnya kalau Anda menabat di bawah 15, itu berarti Anda cukup istirahat dalam dimensi itu. Kalau di atas 15 sampai 25, ya Anda mengalami tapi masih butuh energi. Dan 25 itu Anda berarti punya defisit istirahat dalam dimensi-dimensi itu. Nanti Anda bisa cek di situ, hasil tesnya akan dikirim lewat email. Dan di sana Anda bisa tahu di mana dimensi istirahat Anda yang paling lemah. Saya tidak bisa menyodorkan contoh mengenai saya sendiri. Saya ya mungkin bisa ditebak dalam bidang spiritual, saya mengalami rest yang sangat baik. Tetapi di bidang lain, saya tidak mengalami defisit, tapi kurang di situ. Situ masih bisa kembangkan. Nah, saya akan cek lagi. eh Defisit istirahat itu bisa kita pahami sebagai tadi bagian dimensi yang kita kurang mengolahnya. Dan kita bisa mengenali dengan yang gampang yang bisa kita lihat. Jadi sebagian dari kita, sebagian mungkin dari orang-orang dekat kita mengalami hal yang lebih seperti itu. Ada teman saya yang bercanda. Jadi dia sudah tidur panjang dan saking lamanya dia tidur lebih dari 8 jam, bangun, dia merasa capek. Dan karena capek, biar capek hilang, dia tidur lagi. Dan kemudian bangun tidur, masih juga capek. Ya sudah, tidur lagi. Dan dia tetap mengalami kecapean, kelelahan. Dan tentu saja, dalam benak dia, ada konsep yang keliru mengenai istirahat. Konsep keliru tentang istirahat bisa saya sodorkan dalam 3 poin. Yang pertama, ada sebagian orang yang menganggap bahwa istirahat itu sama dengan tidur. Kalau kita masih bekerja, itu kita tidak bisa istirahat. Atau kalau kita sedang melakukan aktivitas, itu kita tidak beristirahat. Jadi berpikir bahwa namanya istirahat itu ya tidur. Kalau nggak tidur namanya nggak istirahat. Dan tentu dalam kasana bahasa Inggris itu menjadi tidak tepat. Karena kita tahu kalau kita pergi ke restroom, apakah kita akan tidur di sana? Tidak. Kita buang air kecil atau buang air besar atau rest area. Bagian orang ke rest area untuk tidur, tapi sebagian yang lain tidak tidur. Mungkin makan, mungkin menikmati pemandangan, mungkin pun keluarga, mungkin apapun. Jadi istirahat tidak sama, tidak identik dengan tidur. Kekeliruan konsep orang adalah menyamakan istirahat dengan tidur. Yang kedua, menurut saya, kebanyakan orang memikirkan istirahat dalam kerangka periode waktu kronologi. 1 menit, 1 jam, 1 hari,
1 bulan, dan seterusnya. Orang mengambil cuti, orang mengambil libur, itu kan semua kuantitatif. Jadi berhari, berapa minggu, itu semua berdasarkan kronologi waktu. Sementara istirahat bukan hanya perkara waktu kuantitatif, melainkan waktu kualitatif. Nah, bagaimana kita bedakan waktu kuantitatif dan waktu kualitatif dengan satu fenomena? Kalau kita menunggu sesuatu, menunggu seseorang, kita merasa 1 jam lama atau sebentar lama waktu kita menunggu. Sebaliknya, kalau kita ditunggu, kita belanja gitu ya, belanja 5 menit, sudah janji 5 menit. Yang ditunggu ini 5 menit rasanya lama, cepat. Lama juga ya, cepat. Biasanya yang melakukan aktivitas, dia ditunggu, 5 menit itu rasanya cepat sekali. Padahal yang menunggu 5 menit itu lama sekali. Nah, waktu kualitatif menunjuk pada tadi, lama atau cepatnya, bukan menitnya. Sama-sama 5 menit, tapi yang satu merasa ini lama, yang satu merasa bentar. Nah, waktu kualitatif berkaitan bukan dengan deadline, besok UAS saya sudah harus ngumpi A, B, C, D, E, itu waktu kuantitatif. Waktu kualitatif berhubungan dengan guideline, dengan lifeline, dengan makna. Kalau dalam bahasa Yunani kita mengenal kronos yang menjadi kronologi, kita mengenal juga kairos, kairologi. Kairos itu waktu kualitatif, waktu bermakna. Dan istirahat adalah perkara waktu bermakna. Dengan demikian, istirahat kualitatif tidak berdimensi tunggal, tidak monodimensional. Seseorang bisa saja mengalami deep sleep, tidur yang sangat dalam, tetapi bangun dengan perasaan tidak segar karena stres emosional atau mental. Nah, yang selanjutnya saya sejujurnya minta maaf karena saya tidak berhasil untuk menyelesaikan presentasi semua dalam bahasa Inggris. Saya hanya mencoba menerjemahkan di awal, tapi yang di bagian ini ke belakang tidak saya terjemahkan. Tetapi saya yakin semua paham maksudnya. Jadi saya mencoba membandingkan dengan apa yang terjadi pada kita ketika orang meninggal, lihat ke makam, terutama mereka yang dalam tradisi Kristen itu biasanya pada nisannya ditulis RIP, ya, artinya rest in peace, requiescat in pace dalam bahasa Latin. Tetapi juga barangkali ya, di situ orang tidak mengalami RIP atau mengalami RIP dalam hal yang lain, rest in pain. Jadi dia tinggal dalam luka, dalam derita, dan seterusnya. Dan itulah inspirasi yang kita dapat dari Buddhis. Hidup ini adalah duka, sesuatu yang mendalam ya. Baiklah, kita akan memilih apakah hidup kita sungguh-sungguh menjadi rest in peace atau rest in pain. Itu tergantung pada bagaimana kita menghadapi istirahat yang oleh founder Alton Smith ini dibagi dengan 7 tipe. Mental, spiritual, emosional, sosial, sensor, kreatif, dan fisikal. Kita bisa membayangkan kalau kita keluar dari kampus sore hari, menjelang jam kantor juga selesai, lalu terjadi kemacetan,
kita bisa bagaimana reaksi kita terhadap situasi macet. Mungkin kita ditunggu teman atau punya proyek lain dan tentunya sedemikian mendesak, tetapi situasi luar biasa menghantui kita. Lalu kita lihat reaksi kita terhadap situasi kemacetan itu. Apa yang muncul dalam pikiran kita, emosi kita, perasaan-perasaan kita. Itu semua adalah energi yang kita keluarkan untuk memberi respon. Jadi, meskipun mungkin kita tidak dalam rangka menjalankan tugas, tapi berhadapan dengan situasi kemacetan dan sebaliknya, atau situasi kecelakaan yang tiba-tiba, dan kita berhadapan dengan situasi, di situ kita sudah dikurangi energinya untuk memberi respon terhadap situasi. Nah, respon kita seperti apa? Kalau respon kita membuat kita semakin stres, tertekan, itu artinya kita mengalami defisit istirahat, dalam hal ini emosional. Dan dalam banyak hal kita mengalami itu, ya, bukan bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang mencoba istirahat, tidur, tetapi sangat sulit karena dia memutar-mutar kembali apa yang dialami hari itu. Ada mungkin perkataan teman yang menyakitinya. Fisiknya tidur, tetapi pikirannya kemana-mana. Tidak bisa fokus. Juga indikasi bahwa orang mengalami defisit istirahat. Dengan demikian, kita dengan hasil yang kita punya tadi, kita boleh melihat bagaimana kita mencoba mengatasi beberapa defisit istirahat dimensi-dimensi yang berbeda. Dan di sini secara singkat saya tampilkan beberapa slide yang mungkin membantu kita. Kita butuh istirahat mental. Pertama-tama untuk membuat kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Eh, kita tidak membiarkan pikiran-pikiran kita dipermainkan oleh aneka macam iming-iming dari teman, dari eh, produk-produk yang berseliweran di medsos dan sebagainya. Ini bisa menentukan tujuan kita, supaya kita juga tahu bagaimana kita memilih istirahat kita. Dan konon yang dialami oleh mereka yang diteliti oleh Dr. Sounder ini, teknik mindfulness itu membantu. Mindfulness itu biasanya dipakai oleh orang yang suka meditasi macam ini untuk istirahat. Jadi bukan pertama-tama untuk kepentingan spiritual, tapi mental, membuat orang lerem dengan pikiran, bisa fokus dengan baik. Yang berikutnya, spiritual rest. Orang memahami spiritual tentu saja dalam hubungannya dengan Tuhan, katakanlah begitu, supranatural. Tetapi sebetulnya, di mana Tuhan, kalau bukan di dalam diri orang sendiri, dalam ciptaannya, bukan dalam kehidupan yang Tuhan hadir. Dengan demikian, juga kalau orang mau berada dalam dimensi spiritual, dia mesti kembali kepada dirinya sendiri. Punya gambaran diri yang baik, punya keyakinan-keyakinan jati, bukan keyakinan-keyakinan naif, keyakinan semu. Keyakinan semu itu bisa beri contoh. Ketika saya menemani seorang siswa SMA yang mengalami pergumulan, tidak percaya pada Tuhan, dan dia belajar meditasi, lalu dia menyodorkan keraguannya kepada saya.
Brother, kalau berdoa kepada Tuhan dan dia merasa mendapatkan jawaban dari Tuhan, apakah sebetulnya jawaban-jawaban itu pikiran-pikirannya sendiri? Kalau saya berdoa, bukankah saya ternyata omong diri saya sendiri? Dan saya mengatakan kepadanya, betul, bisa jadi kita berdiskusi dengan pikiran kita sendiri, tetapi kalau Tuhan bisa berdialog lewat aneka macam, lewat teks kitab suci, lewat alam, lewat manusia, lewat orang baik, apakah tidak mungkin Tuhan bicara lewat pikiran kita sendiri? Bisa jadi Tuhan bicara lewat suara batin kita. Lalu orang belajar untuk menerima, ah, Tuhan juga hadir dalam pikiran, perasaan, kehendak kita. Sehingga mungkin teknik yang kita jarang pakai adalah, ya tentu saja adalah spiritual rest. Ini orang bermeditasi, mengambil bahan dari kitab suci, dari kata-kata bijak orang rohani, mungkin akan membantu eh, istirahatnya. Saya kira saya akan terlalu lama dengan presentasi eh, 5 tipe istirahat yang lain, sehingga akan saya hentikan di sini. Selain karena memang saya belum menyelesaikan pembahasan, tetapi nanti saya kira dalam tanya jawab hal-hal itu bisa kita klarifikasi lebih dalam. Jadi Anggi dan Niko saya berhenti di sini dulu ya. Nanti kita lihat uh, dinamika selanjutnya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Romo Setiawan untuk pemaparan yang sangat inspiratif. Teman-teman, kalau ada pertanyaan, boleh langsung open mic atau diketik di kolom ya. Wah, ternyata udah ada yang tanya nih, Niko. Dari Saudara Danu. Saya bacakan pertanyaannya, Niko. Romo, saya mau bertanya. Selama Romo berkarya, adakah momen ketika Romo sendiri merasa melayani tapi kosong di. Jika iya, apa titik balik yang membantu Romo menemukan kembali makna istirahat, bukan sekedar jeda? Silakan dijawab, Romo. Hmm. Oke, terima kasih Danu. Pertanyaan untuk saya sejauh saya menilik saya, saya justru melihatnya dari fenomena orang lain, bukan dari diri saya sendiri. Saya minta maaf dan bukan saya sombong, tapi eh, karena saya sejak kecil memang diajari untuk mencari makna dalam apa yang saya lakukan. Jadi saya jarang sekali mengalami hidup saya ini kosong, jarang sekali. Mungkin malah tidak pernah. Tapi ini satu momen ketika saya dulu menonton konser di Jakarta. Tapi saya punya akses untuk pergi ke backstage. Eh, saya, saya tahu artis yang baru saja tampil dan lalu dia di belakang panggung itu duduk diri, tidak ada teman yang menyapa, kru semua sibuk, dan saya hanya menikmati pemandangan itu. Jadi setelah tampil, saya menikmati lagunya yang luar biasa, performance bagus sekali. Tapi setelah itu dia benar-benar dengan tatapan yang menurut saya entah apa yang ditatap. Jadi kok sepertinya sangat ironis ya, dari hingar-bingar, ramai-ramai, lalu berhenti di belakang dan dia sendiri. Tapi tatap itu yang menurut saya lalu, apakah ini yang ku cari? Dan dari situ saya belajar, bukan untuk menghakimi artis ini, tapi untuk sendiri. Apakah saya akan membiarkan hidup saya dalam hingar-bingar, popularitas yang luar biasa, dan itu sebetulnya hidup saya hanya dimanfaatkan orang lain, sehingga lalu tatapannya kosong.
Tapi kalau saya hidup demi banyak orang lain dan saya menemukan makna itu, dan saya tidak perlu duduk sendiri terbengong-bengong dengan tatapan kosong. Saya bisa duduk sendiri, tidak bengong-bengong, tetapi merefleksikan sejauh mana apa yang kubuat ini sungguh-sungguh membuat orang happy sejati, sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan, bukan cuma sorak-sorai begitu ya, tapi menemukan makna juga. Nah, itu yang membuat saya, kalau saya melihat belakang Danu, saya jarang mengalami bahwa hidup saya kosong, karena persis saya hidup untuk sesuatu yang minimal saya sendiri bisa maknai, syukur-syukur makna itu bisa saya tularkan pada orang lain. Saya menjadi itu dan semoga menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Romo. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudari Erna. Saya bacakan ya Romo. Ya. Romo, terima kasih pemaparan materinya. Saya izin bertanya dari pengalaman Romo, mengapa banyak orang merasa bersalah ketika beristirahat? Lalu, bagaimana cara kita mengubah mindset bahwa istirahat itu bukan kemalasan, tetapi kebutuhan spiritual? Terima kasih, Romo. Hmm, Terima kasih Erna. Ini pertanyaan yang mungkin berguna juga bagi kita untuk membuat suatu frame bagi seluruh hidup kita. Saya belajar dari eh, seorang teolog besar Islam, Fazlur Rahman, dan dia mengatakan sesuatu yang persis itu yang saya imani. Jadi Allah yang maha besar itu, dia hadir dalam segala sesuatu. Dalam bahasa saya, dia adalah sekaligus transenden dan imanen. Transenden itu berarti mengatasi kita, imanen berarti memang dalam hidup aktual kita. Itu mengapa orang mengalami kadang-kadang Tuhan begitu jauh, tapi kadang-kadang Tuhan begitu dekat. Ya, karena Tuhan transenden sekaligus imanen. Nah, eh, pertanyaan Erna berkenaan dengan eh, istirahat, kalau kita tempatkan dalam relasi kita dengan Tuhan, lalu tidak akan ada namanya kita merasa berat karena mau tidur gitu ya. Tidur memang kita butuhkan, atau saya butuh cuti. Cuti memang kita butuhkan, dan kita tempatkan dalam relasi kita hidup bersama Tuhan tadi. Saya hidup bersama dengan yang juga beristirahat. Dalam tradisi-tradisi agama itu dikatakan Tuhan beristirahat pada hari ketujuh, kata begitu. Tetapi jangan lupa kalau kita membaca kitab suci, beristirahat pada hari ketujuh bukan maksudnya berhenti, bukan merawat, mempertahankan, membuat kehidupan ini berjalan baik-baik saja, merestorasi dan seterusnya. Jadi meskipun Tuhan beristirahat, tapi istirahatnya Tuhan juga berarti kalau kita beristirahat, kita ada dalam kerangka untuk secara kreatif menciptakan sesuatu yang baru. Jadi, mengapa saya mesti merasa salah kalau saya butuh istirahat supaya saya fresh dan saya bisa membuat sesuatu yang lebih segar lagi supaya orang menangkap, nah, supaya orang menangkap apa yang baik dalam hidupnya, supaya bekerja lebih produktif, lebih efisien, efektif dan seterusnya. Ya, istirahat sama sekali bukan kesalahan. Istirahat adalah kebutuhan supaya kita bisa lebih semakin efektif, efisien juga dalam kita. Begitu kira-kira Erna jawaban saya. Baik, terima kasih, Romo. Lalu untuk yang hadir di secara offline, apakah ada yang ingin bertanya, Romo? Kami memberikan waktu jika ada yang Nah, ingin bertanya.
Oke, ada yang mau bertanya? Ada satu, sebentar. Boleh Baik, maju ke Romo. depan. Silakan menyebut nama di mana. Ya, Jadi selamat siang Romo dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan materinya yang Romo berikan tadi. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Romo dari semua pertanyaan yang Romo sertakan tadi atau paparkan, saya rasa tidak atau kurang dari saya yang membuat saya stres. Seperti itu. hmm. Contohnya seperti tadi, seperti Romo bawakan tadi. Ketika saya menghadapi sebuah permasalahan gitu, saya memiliki konsep seperti ini. Dari semua kerumitan yang ada di hidup saya, dari mulai di Jogja atau ke depannya, itu ada dibagi menjadi dua hal. 100% saya kendalikan dan tidak ada yang bisa saya kendalikan. Jadi istilahnya salah satu masalah datang, saya akan analisis itu. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk memberesi masalah ini? Maka saya tidak akan khawatir karena saya masih punya cara. Dan Hmm. ketika tidak ada cara untuk memberesi masalah tersebut, juga tidak akan khawatir karena tidak ada yang saya bisa lakukan. Hmm. Jadi segala sesuatu apapun kerumitan itu sebenarnya saya sulit sekali merasakan stres. Hmm. Gitu ya, Romo ya. Kalau misalnya mungkin sering saya alami itu ketika saya ingin tidur gitu ya, Romo. Hmm. Ingin tidur, otak saya ingin berbicara. Hmm. Banyak sekali hal yang bisa dipikirkan sama otak saya gitu ya. Hmm. Random mulai apapun hal itu. Dari buku yang saya baca, dari pengalaman yang saya alami dalam sehari itu otak akan kayak memunculkan sebuah pertanyaan Hmm. atau sebuah pertanyaan atau pernyataan. Hmm. Dari situ saya akan langsung tulis. Lah, saya proses menulis itu, rasanya saya lebih tenang. Hmm. Yang jadi pertanyaan saya, Romo, memang ini terlihatnya positif. Hmm. Apakah yang benar-benar positif ini itu baik? Apakah akan menjadi toxic positivity? Hmm. Karena bagi setiap pertumbuhan saya percaya setiap pribadi apalagi di usia saya ini harus mengalami sebuah kesalahan atau mengalami sebuah stres agar saya bisa sadar dan memperbaikinya di lain waktu hari. Hmm. Namun saya di sini eh, ya mungkin gara-gara orang spesial dekat saya Hmm. ya dan teman-teman saya di Ada kelas orang ya spesial. ya mereka jadi teman berdinamika saya dan mereka paham apa tulisan-tulisan saya Hmm. dan kata saya jadi Hmm. saya merasa sudah diberkati Tuhan Romo. Hmm. Ya. Yang jadi pertanyaan saya sekarang, gara-gara Romo sampaikan tadi soal istirahat, yang kelihatannya memang positif sekali ini, benar-benar positif, Hmm. atau malah akan menjadi toxic positivity. Hmm. Ada kekurangan yang mungkin saya tidak sadari. Oke, Itu aja. Terima kasih. terima kasih. Namamu siapa tadi? Bagas. Terima kasih, Bagas. Ada satu pertanyaan dari Bagas. Apakah ada teman lain yang offline di sini nanti mau bertanya? Masih ada? Oke, Bagas dulu ya. Terima kasih, Bagas, pertanyaanmu. Dan kita titik tolaknya selalu memandang istirahat sebagai sesuatu yang multidimensional. Jadi tidak pernah monodimensional. Sebagai suatu teknik, apa yang dilakukan Bagas itu baik. Jadi kalau sebagai orang muda tentu saja kita punya banyak pikiran kreatif muncul juga menjelang tidur. Ada baiknya. Kalau pikiran itu muncul ketika kita tidur, kalau kita terbangun, dan ada sesuatu yang muncul di kepala, ada baiknya catat saja. Dicatat pergumulannya, nggak usah diselesaikan, karena ini pertanyaan yang muncul. Jangan dipikirkan terus, sehingga nggak bisa tidur. Nah, kalau dipikirkan terus sampai kita nggak bisa tidur, itu menjadi toksik. Karena dia mengurangi energi kita, jatah tidur kita berkurang. Ya, orang muda pada umumnya memang tidak membutuhkan sampai 8 jam, 7 jam. Ya, mungkin 6 jam masih oke gitu ya. Tapi kalau Anda tidur hanya 4 jam, mohon diteliti saja. Kenapa hanya 4 jam? Bisa jadi di dimensi-dimensi yang lain kita mengalami defisit. Saya merasa diri perfeksionis, saya harus
tidak pernah gagal, tidak boleh gagal, dan seterusnya. Itu tanda bahwa kita punya defisit istirahat yang lain. Jadi, apa yang dialami Bagas sesuatu positif sejauh tidak mengganggu dimensi katakanlah fisik. Jadi kalau fisikmu masih oke, tidur, terbangun, punya pikiran kreatif, dicatat, lalu bisa tidur lagi dengan tenang, baik. Tapi kalau pikiran itu membuat kita tidak bisa tidur, lalu merasa bersalah, lalu menggebu-gebu untuk menyelesaikan suatu proyek, itu bisa menjadi suatu obsesi. Dan obsesi yang membuat kita mengambil dimensi-dimensi istirahat yang lain, lah itu berbahaya. Lalu menjadi istilahnya Bagas toxic positivity. Positif kalau biologis menjadi toxic, menjadi tidak positif lagi. Kira-kira begitu Bagas ya. Terima kasih pertanyaan. Offline ada yang mau tanya lagi? Enggak. Oke. Sepertinya satu dulu, Anggi. Baik, Romo. Lalu ini yang bertanya lagi, Romo, dari Suster Carla dari Pendidikan Katolik. Romo, terima kasih untuk pemaparan materinya. Ini merupakan refleksi yang menantang sekaligus memotivasi saya dalam hidup dan pelayanan saya. Saya ingin bertanya terkait istirahat mental. Bagaimana cara mengenali tanda-tanda yang menyertai batin ketika pribadi mulai lelah, ragu-ragu, atau kehilangan ketenangan? Suster Carla, ini pertanyaannya berhubungan dengan mental ya. Betul, Romo. Hmm. Ya, mendeteksi kelelahan saya kira eh, paling gampang dilihat aja dalam dimensi fisik dulu. Fisik saya terganggu nggak? Artinya tidur saya oke nggak? Jadi kalau tidur, saya dengan gampang tidur. Saya capek, jam 8 saya ngantuk, saya tidur. Dan tidak sulit, mungkin butuh 5 menit persiapan lalu gampang. Nah, kalau kita mengalami kesulitan tidur, itu bisa jadi kita punya defisit dalam istirahat mental. Jadi pikiran-pikiran kita, keyakinan-keyakinan kita, kepercayaan-kepercayaan kita, itu perlu kita tinjau ulang. Jangan-jangan ada yang tidak beres karena eh, tidak cocok dengan apa ideal, hidup kita yang ideal gitu ya. Lalu membuat kita tidur misalnya. Selain melihat dari dimensi fisik, kalau gangguan defisit istirahat mental mungkin juga bisa ditinjau ya dari tadi keyakinan yang kita pelihara. Ada saatnya kita mesti lihat kembali, suster, apakah yang saya yakini ini betul? Bukan untuk menyangkal keyakinan, untuk membuat presisi keyakinan. Barangkali tidak 100% harus begini, harus begitu. Mungkin bisa ditempuh dengan jalan yang lain. Ada senior saya yang dulu eh, kelihatan sangat hidupnya meskipun dia ada dalam posisi yang tinggi sebagai ketua komisi dan memang tugasnya luar biasa. Tetapi dia biasa malam jam 8 dari kantor, masuk jam 8 pagi, lalu jam 10 dia sudah tidur. Dan saya waktu itu sedang ya, dan saya tidak mungkin tidur jam 10. Saya mesti tidur jam 11 atau jam 12 karena mengerjakan banyak paper. Tapi satu yang mengesan dari senior saya, ketika dia mengatakan, dalam bahasa Inggris kita sering dengar, let's do the best, let's do our best, and let God do the rest. Jadi, ya saya sudah bekerja semaksimal yang saya bisa, ya sudah, yang saya lakukan. Biar dinilai oleh orang lain, biar dinilai oleh Tuhan sendiri. Selebihnya pekerjaan yang saya belum selesaikan hari ini, yang memang saya tidak selesaikan, biar diselesaikan Tuhan. Bagaimanapun caranya. Seperti tumbuhan di luar yang kita tidak menyiram. Tumbuh begitu. Bukan kita yang membuat tumbuhan bertumbuh.
Mungkin itu membantu, Suster. Saya tidak tahu apa menjawab. Terima kasih. Baik, Romo. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Bruder Joseph. Romo, Mm-mm. sejauh mana kualitas relasi sosial mempengaruhi efektivitas istirahat seseorang? Mm-mm. Ya, terima kasih, Bruder. Istirahat sosial, social rest dalam pemahaman kita itu berhubungan dengan kemampuan kita untuk menentukan social boundary, batas-batas. Jadi kalau saya berelasi dengan teman yang saya sangat cocok, saya merasa sangat klop, kita perlu menentukan boundary, tetap perlu menentukan batas. Batas personal kita ya. Kalau di kampus begini, saya sih biasanya menyarankan pada teman-teman yang kuliah, apalagi penerima beasiswa, fokuslah pada kuliah. Karena Anda mendapat beasiswa, bukan untuk mencari jodoh. Jadi fokuslah kuliah. De facto, kita adalah orang muda. Dan dalam waktu kuliah, bukan hanya waktu kuliah, waktu insada saja misalnya, ada aja dampok yang kok menarik sekali ya dampok ini banget dan kebapaan dan cocok lah sama aku yang nggak punya kakak misalnya ya. Lalu mulai dekat gitu ya. Nah ini hati-hati dalam arti kita sendiri mesti tahu boundary kita, batas kita di mana. Nah, relasi sosial tanpa boundary itu berbahaya. Sama, tapi ini sebetulnya nggak boleh sampaikan di sini karena penerima beasiswa. Kalaupun Anda terpaksanya ya, jarang orang terpaksa jatuh cinta. Kalau tanpa sengaja jatuh gitu ya, dan Anda mungkin dua-duanya saling jatuh gitu ya. Jangan lupa tentukan boundary, tentukan batas. Ya, kita teman dekat, tetapi misalnya, saya sorry ya, saya nggak mau dicolek-colek. Saya nggak mau digandeng-gandeng. Saya nggak mau apalagi dicium, misalnya. Jadi itu boundary, itu batas. Itu membuat kita dalam relasi sosial lebih free. Tidak membuat apa hal yang menggantung orang gitu ya. Memberi janji, tapi ya janji. Membuat orang tergantung. Nah itu berbahaya. Bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri. Maka eh, relasi sosial dengan batas-batas profesional, profesional saya sebagai mahasiswa, Anda harus hati-hati kalau nanti misalkan bertemu dengan dosen pembimbing, melampaui batas nih. Anda kan jatahnya bimbingan skripsi, tapi kok malah ada bimbingan-bimbingan yang lain lah. Ini apa ini? Anda mesti lapor. Di Sanata Dharma sudah ada lembaganya. Jadi Anda mesti lapor kalau Anda mengalami ketidaknyamanan dalam relasi. Apalagi kalau dengan kekerasan. Itu harus segera dilaporkan. Jadi relasi sosial yang kita bangun dengan batas-batas yang fair untuk pengembangan relasi, tapi juga eh, pengerjaan tugas yang baik, saya kira itu menjadi kunci supaya kita bisa mengalami istirahat sosial. Istirahat sosial juga dalam hal ini bisa dipahami bagaimana sikap kita ya dalam berteman ya. Apakah kita menjadi pribadi yang sangat tertutup, punya keyakinan perfect dalam hidup kita, saya tidak sangat toleran terhadap teman, sehingga dalam hal yang sepele kita bisa sangat tersinggung, sangat marah. Kita tahu bahwa orang hidupnya suara keras, tapi orang pedalaman mungkin terkejut dan marah karena dia ngomongnya teriak-teriak, dia menantang atau arogan dan sebagainya. Ini kan ada perbedaan kultur yang kita perlu pahami.
Sehingga kita dalam membangun sosial pun mengalami peace, ketenangan, istirahat gitu ya. Tidak dipancing oleh sesuatu yang di luar batas-batas kultur kita yang sudah kita paham. Sementara saya menjawabnya begitu, Bruder. Nanti kita bisa diskusikan lebih. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Setiawan. Lalu apakah yang hadir secara offline ada yang ingin bertanya lagi, Romo? Apakah yang hadir ada yang mau bertanya? Sepertinya mereka buru-buru mau ujian akhir semester. Oh, Mereka sudah tidak bisa istirahat mental, ya harus segera pulang mengerjakan tugas. Tidak ada gitu. kan? Baik, Romo. Lalu ada pertanyaan lagi, Romo, dari Suster Madeline. Selamat siang, Romo. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Saya ingin tanya, Romo, karena saya dapat mengubah fokus saya dari kegagalan dan kelemahan menjadi kekuatan dan kesuksesan, serta menemukan dukungan dan koneksi dengan orang lain mengatasi perasaan sendirian. Silakan dijawab, Romo. Hmm. Suster Madeline karena suster ya saya oh suster lebih banyak berdoa suster. Lebih banyak berdoa itu maksud saya begini. Saya ingat kembali tadi yang sudah saya sodorkan, teolog Muslim Fazlur Rahman, dan itu jalan dengan teologi kita bahwa hidup kita memang hidup bersama Allah, bukan bukan kita mau me- menonjolkan hidup kita gitu ya. Kita bukan pusat dunia sama sekali. Meskipun adalah penerima beasiswa, meskipun kita adalah orang yang terpilih, diberkati untuk aneka macam proyek, kita pusat dunia. Pusat dunia adalah Allah sendiri. Dan kita hanya diminta menjadi administrator, mengelola kehidupan ini. Nah, apa bahayanya kalau orang menghayati hidup sebagai pusat dunia? Ya, akibatnya seperti yang kita alami sekarang. Berapa banyak, sudah berapa ratus orang yang meninggal karena banjir bandang. Sudah berapa korban MBG. Sudah berapa lagi korban orang-orang yang merasa dirinya saya punya kuasa untuk ini semua. Dan ternyata amburadul. Berapa hutang negara yang sudah dilakukan oleh ini sekian tahun lamanya. Memahami diri bukan sebagai pusat dunia, dan administrator bagi Tuhan, saya kira itu jalan yang membantu kita untuk eh, fokus begitu, Suster. Kalau fokusnya sendiri, menurut saya ya bisa ditempuh dengan berbagai macam cara. Kalau tadi saya menyarankan suster untuk banyak berdoa dalam arti banyak belajar latihan awareness untuk fokus pada pikiran, pada perasaan, pada kehendak kita. Teman-teman yang Muslim bisa melakukan zikir dan tidak harus komplit misalnya 99 nama Allah, tapi membuat pikiran dan perasaannya ada ritme zikir. Yang Kristen atau Katolik bisa dengan nafas, tarik nafas pelan, tahan sebentar, hembuskan nafas pelan-pelan, tahan sebentar, dan setelah menemukan ritme, lalu tarik nafas dengan mengatakan Tuhan Yesus Kristus, hembuskan nafas dengan kasihanlah kami. Itu sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Dan itu membantu fokus. Sehingga kalau suster berdoa, fokusnya kemana-mana, atau belajar fokusnya kemana-mana, tinggal ambil nafas saja. Ambil nafas, atur ritmenya, dan fokus akan kembali. Pengandaiannya, kita memang berlatih. Memberi waktu untuk itu. Kalau tidak ada waktu untuk itu, fokus kita juga akan buyar.
Kira-kira begitu, Suster Madeline ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya Romo. Lalu ini ada pertanyaan terakhir ya Romo dari saudara Rio. Romo, terima kasih atas pemaparan materinya. Saya ingin bertanya, saya kadang kalau bangun tidur merasakan kecemasan, entah itu soal pertemanan, relationship, atau teringat pengalaman yang buruk. Hal itu membuat hari saya di pagi hari terasa cemas, terasa lemas, dan tidak bersemangat. Mm-mm. Bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana cara kita konsisten menjalani hari-hari dengan semangat dan ketenangan tanpa terreaksi kecemasan sesuai dengan tema Sacred Rest. Mm. Sepertinya ini adalah eh, hal-hal yang dialami oleh kaum muda ya Romo. Kebanyakan muda Mm. merasakan hal ini sepertinya. Mm. Silakan Romo. Iya. Eh, Leo atau Rio ya? Elio Romo. Eh, Elio. Leo. Iya. Ya, saya sendiri pernah mengalami hal serupa ketika apa ya? Ini rahasia betulnya, tapi mau sharing gimana? Malu juga. Kalau nggak sharing, saya nggak punya contoh lain. Jadi mungkin kembali ke pertanyaan awal tadi ya. Mungkin di situ saya mengalami kekosongan hidup. Waktu saya patah hati karena bangun tidur itu saya ngukur di timbangan ternyata saya sudah turun 8 kilogram gitu ya. Karena patah hati itu. Nah, gimana caranya supaya beranjak dari problem macam itu? Bangun tidur kok benar-benar hidup ini ya untuk apa gitu ya? Ngapain? Nggak ada sesuatu yang buat kita bersemangat gitu ya. Nah, Leo, saya kira kita bisa lihat kasus-kasus ini dengan pergi lebih jauh ya dari sumber kecemasan. Kecemasan memang tidak ada sumbernya, tapi andaikanlah begini, eh, Leo tidur dan punya mimpi buruk, berhenti sejenak untuk lihat mimpi buruk itu ya. Mimpi buruk itu bisa macam wujudnya. Nah, lalu pertanyaan kita adalah, ketakutan apa yang paling mencekam bagiku saat nggak bisa dijawab langsung, tapi itu memang harus dicari. Ketakutan, kekhawatiran, kengerian atau rasa pesimis mana yang paling dominan yang kurasakan. Itu harus ditemukan dulu. Kalau itu ketemu, penyebabnya ketemu, lalu kita mencoba memilah-milah. Apakah di balik itu ada keyakinan-keyakinan semu yang sedang kubangun? Kalau dalam bahasa Bruder dan Suster itu berarti apakah di situ aku punya kelekatan-kelekatan tertentu sehingga begitu apa yang kulekati nggak ada, ambiar semua. Nah, kelekatan itu bukan perkara bahwa eh, untuk melepaskannya saya mesti menghilangkan sesuatu, tidak. Jadi yang lekat pada relasi, pada pertemanan, aku nggak bisa hidup tanpa teman sebelahku ini misalnya. Cobalah kita rumuskan suatu keyakinan yang lebih positif daripada aku nggak bisa kerja tanpa teman. Itu kan negatif. Buatlah lebih positif. Aku bisa bekerja juga ketika temanku berhalangan. Aku bisa hidup juga meskipun temanku punya urusan lain. Aku bisa hidup. Kelekatan itu membahayakan. Lawan dari kelekatan adalah lepas bebas yang diajarkan juga di universitas ini. Dan orang yang lepas bebas bukan berarti orang yang tidak punya apa-apa. Orang yang lepas bebas, orang yang free, orang yang punya apa-apa, tetapi apa-apa ini tidak menentukan hidupnya. Saya punya uang,
Tapi uang ini tidak bisa mengendalikan saya. Saya punya pacar, tapi pacar ini tidak boleh mengendalikan hidup saya. Ini adalah hidupku. Nggak boleh dia mencengkam hidup. Jadi, menurut saya, Elio, cara kita untuk mengurai problem itu adalah menemukan takutan, menemukan kelekatan, menemukan kekhawatiran yang paling dasar yang kita punya. Juga waktu tidur. Kalau hariku ini terasa gelap, ketakutan mana sih yang paling dominan? Kekhawatiran mana sih yang paling besar? Dari ketakutan dan kekhawatiran itu, keyakinan semu mana yang mendasarinya? Ada kelekatan tertentu. Nah, kalau itu nanti kita mesti bawa dalam mungkin meditasi kita, dalam latihan kesadaran kita bahwa aku bisa hidup juga di hujan. Aku bisa hidup juga setelah aku patah hati. Aku bisa hidup juga setelah aku jauh dari ayah ibu. Aku bisa belajar meskipun tanpa laptop. Aku bisa mengerjakan tugas bahkan meskipun macam-macam terjadi. Jadi kita merumuskan sesuatu yang lebih positif untuk mengcounter akar-akar dari perasaan, ketakutan, kekhawatiran kita yang harus kita temukan terlebih dulu. Begitu kira-kira, Helio. Baik, Romo. Terima kasih atas penjelasannya ya, Romo Setiawan. Bermanfaat sekali ya, Sama. teman-teman. Namun sangat disayangkan karena waktu kita sangat terbatas. Jadi, untuk sesi tanya jawab kami akhiri sampai di sini. Ya, benar banget Niko. Terima kasih teman telah mengajukan pertanyaan yang mungkin sudah mewakili isi hati kami semua. Dan untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, jangan khawatir karena pertanyaan kalian dapat dikirimkan langsung via email kepada Romo Setiawan. Baiklah, saya beritahukan bahwa panitia sudah membagikan link presensi di kolom chat. Para peserta webinar, saya persilahkan untuk mengisi link tersebut agar dapat memperoleh sertifikat keikutsertaan dalam webinar ini. Sertifikat akan dibagikan langsung ke email para peserta. Jadi, setelah selesai acara ini, jangan lupa untuk sering-sering memeriksa email kalian ya. Oke, sekarang kita memasuki sesi statement dari Romo Setiawan. Silakan, Romo. Ya, closing statement saya kira akan saya ambil dari salah satu eh, tokoh filsuf tahun 400-an ya, bahwa kita manusia tidak akan pernah beristirahat dalam tenang sampai kita mengalami kesatuan dengan Tuhan. Dan kesatuan dengan Tuhan itu tidak perlu ditunggu sampai kesatuan dengan Tuhan dapat kita alami sekarang dan di sini dengan 7 dimensi istirahat tadi. Fisik cukup, mental cukup, spiritual cukup, emosional cukup, sosial cukup, sensor cukup, dan kreatif. Rest. Hindari macam toxic relationship, juga toxic monitor, toxic digital. Kita membuat detox supaya kita beristirahat juga dalam Tuhan sekarang dan di sini. Amin. Baik, terima kasih untuk closing statement-nya Romo Setiawan. Saya berharap hari ini teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang berharga untuk dipelajari ke depannya. Baiklah, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Sebelumnya, kita akan ada sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Saudari Kayla. Untuk yang hadir secara offline, foto bersama dipandu oleh Saudara Raga dan Teddy. Silakan Kayla, Raga, dan Teddy. Baik semuanya. Sekarang kita masuk ke sesi foto bersama ya. Dimohon untuk para
Peserta dan teman-teman dapat menyalakan kameranya. Oke, ini udah pada nyalain kamera. Aku mulai dari slide 1 ya. 1, 2, 3. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Boleh. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Baik, teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Kayla. Sebelum menutup acara kita pada siang ini, marilah kita berdoa sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya acara webinar ini dengan lancar. Silakan Trifani untuk memimpin doa penutup. Terima kasih Angie dan Niko. Sebelum kita mengakhiri pertemuan webinar pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, pada penghujung webinar Secret Rest, menemukan makna istirahat dalam kesibukan ini, kami datang bersyukur atas penyertaan-Mu. Terima kasih karena Engkau telah membimbing kami untuk semakin memahami bahwa hanya jeda dari aktivitas, tetapi ruang suci untuk kembali menata hati dan menjaga relasi kami denganmu. Ya Tuhan, berkatilah setiap pribadi yang hadir dalam kegiatan ini, dalam berbagai kesibukan dan tanggung jawab yang kami jalani. Ajarlah kami menemukan kedamaian, keheningan, dan pemulihan sejati di hadirat-Mu. Kiranya apa yang kami terima hari ini menuntun kami untuk hidup lebih seimbang, lebih sadar, dan lebih berserah kepada. Kami juga berterima kasih atas para pembicara dan panitia yang telah berjerih lelah mempersiapkan acara ini. Limpahkanlah rahmat-Mu bagi kita semua. Ketika kami kembali pada rutinitas masing-masing, sertailah langkah kami, dan jadikanlah kami pribadi yang membawa damai dan sukacita bersama. Segala doa dan harapan ini kami persembahkan kepadamu, demi kemuliaan nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Trifani. Karena kita sudah benar-benar tiba di penghujung acara, nama panitia, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yolanda yang telah mendengarkan webinar ini. Terima kasih juga kepada Romo Setiawan yang sudah bersedia membagi ilmunya yang bermanfaat. Terima kasih kepada Bruder Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini. Saya Niko. Dan saya Angie, mewakili panitia yang bertugas, memohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, sama-sama.